Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketuanya bisa dipimpin. Oke. Doa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah yang ada tidak masuk hari ini? Masuk semua? Iya, bagus. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini, sehat? Senang semuanya? Iya. Ayo, siapa yang sudah merapikan tempat tidur sebelum berangkat sekolah? Good job. Apa harapan kalian setelah belajar hari ini? Iya, biar lebih tahu, bisa menjadi lebih pintar. Iya, benar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke. Kok pada lemas? Kenapa nyanyinya tidak semangat? Ayo kita ice breaking terlebih dahulu biar pada semangat nih. Tepuk fokus. Konsentrasi. Melihat. Mendengar. Fokus. Yeay. Nah, di kelas Ibu ada yang namanya kesepakatan kelas. Yang pertama, yaitu mendengarkan penjelasan guru dengan fokus dan tidak mengobrol. Yang kedua, menjawab pertanyaan guru dengan sopan dan mengangkat tangan lebih dahulu. Yang ketiga, yaitu berdiskusi dengan tertib, aktif, dan saling menghargai pendapat. Gitu. Coba Ibu tanya, mengapa kita harus antri saat membeli jajan? Iya, bisa biar tertib, biar tidak berebut. Nah, apa yang terjadi jika semua orang tidak mengikuti peraturan? Coba, apa yang akan terjadi? Iya, pintar. Orang-orang akan berebut dan tidak tertib sehingga memicu terjadinya keributan. Iya. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yang berjudul Taat Aturan di Rumah. Kalian saksikan ya. Yuk, taati aturan di rumah. Halo adik-adik hebat. Kali ini, mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu untuk melakukan salat subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Baik, ayah. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam
caranya sarapan? Coba perhatikan jamnya. Ada 3 jarum jam, yaitu jarum jam yang berukuran paling pendek itu menunjukkan jam, jarum menit yang ukurannya lebih panjang dari jarum jam, dan jarum detik yang ukurannya paling panjang. Mari bersama-sama kita baca jam tersebut. Jarum jam berada di antara angka 5 dan angka 6, sedangkan jarum menit berada di angka 6. Nah, kalian masih ingat bahwa setiap pergerakan jarum menit setiap angka adalah 5 menit. Jarum menit berada di angka 6, berarti caranya 6 kali 5 sama dengan 30. Artinya lebih 30 menit. Oleh karena itu, dibaca pukul 5 lebih 30 menit. Atau biasa kita sebut pukul setengah 6. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Jam berapakah Rani tidur? Terlihat dari jarum jamnya berada di angka 9 dan jarum menitnya di angka 12. Jadi, dibacanya jam 9 malam. Bagaimana ya menulisnya? Apakah kita tulis pukul 09.00? Oh, tidak begitu penulisannya. Kenapa berbeda dengan pukul 05.30 pagi? Mari perhatikan penjelasan berikut. Ketika waktu telah melewati pukul 12 siang, maka penulisan jam selalu ditambah 12. Caranya, 12 tambah angka yang ditunjukkan jarum jam. Misalnya, jam 9 malam berarti 12 tambah 9 sama dengan 21. Jadi, kita tulis untuk pukul 9 malam adalah pukul 21.00. Bagaimana? Mudah bukan adik-adik? Setelah penjelasan tadi mengenai aturan di rumah dan satuan waktu, sekarang saatnya yuk kita tulis. Kuis pertama. Apa saja yang seharusnya dilakukan ketika ingin sarapan di pagi hari? Jawaban: mencuci tangan, mengambil makanan, berdoa sebelum makan, memakan makanan, berdoa setelah makan, meletakkan piring, dan mencuci tangan. Kuis kedua. Pukul berapakah yang ditunjukkan oleh jam tersebut? Kita cari tahu dulu berapa menitnya dengan cara 9 kali 5 sama dengan 45. Berarti lebih 45 menit. Penulisannya adalah pukul 09.45. Kuis ketiga. Jam berapa Rani belajar bersama ibu di rumah? Jarum jam berada di angka 7, sedangkan jarum menitnya berada di angka 12. Caranya, 12 ditambah angka yang ditunjukkan oleh jarum jam. Hasilnya adalah 19. Jadi, ditulisnya adalah pukul 19. Berarti Rani belajar bersama ibu pukul 19.00 malam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kalian ya. Dah! Nah, sudah selesai menonton videonya? Coba ibu tanya, contoh apa yang kalian lihat dari video tersebut? Iya. Nah, sebutkan satu saja dari sekian banyak aturan yang sudah kalian jalankan di rumah. Ayo, apa? Aturan yang di rumah kalian. Di rumah kalian ada aturan tidak? Iya. Merapikan tempat tidur sebelum berangkat sekolah. Lalu, menyapu rumah, mencuci baju. Baju kalian masih dicuci sama orang tua kalian atau kalian cuci sendiri? Coba ibu tanya. Iya, bagus kalau dicuci sendiri ya. Nah, bagaimana perasaan kalian jika melihat ada orang yang tidak tertib aturan? Gimana perasaannya? Coba, sedih? Sedih. Iya, sedih juga salah satunya ya. Nah, sedih juga termasuk. Lalu? Iya, jadi kita harus taat aturan agar... Iya, betul. Jadi, kenapa kita harus taat aturan? Agar tidak berebut sesama orang atau teman-teman kalian. Nah, iya, betul. Nah, kita masuk ke materi. Ibu akan menjelaskan sedikit materi. Pembelajaran Pancasila yang berjudul Aku Patuh Aturan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar kalian memahami pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengetahui aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu dapat melaksanakan aturan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Betul. Nah, apa sih itu aturan? Coba ada yang bisa jelaskan sedikit? Apa itu aturan? Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih tertib dan aman lalu harmonis. Aturan bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Betul. Nah, mengapa kita harus mematuhi aturan? Coba mengapa? Iya, agar tertib dan menjaga keamanan, disiplin dan tanggung jawab, menghindari konflik, lalu menjadi warga yang baik. Betul.
Nah, ada beberapa contoh aturan di rumah. Yang pertama, yaitu bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Yang kedua, menghormati seluruh anggota keluarga. Yang ketiga, menyayangi dengan tulus. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Yang kelima, yaitu tidak berbicara kasar. Lalu yang keenam, yaitu melakukan kegiatan secara mandiri. Betul. Nah, contoh aturan di sekolah. Yang pertama, yaitu ada datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwal. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan tertib. Dan keempat, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Lalu yang kelima, menghormati guru dengan teman-teman. Nah, berikutnya kita ada yang namanya aturan di masyarakat. Yang pertama yaitu menghormati tetangga dan tidak membuat keributan. Yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya, lalu mengikuti aturan lalu lintas, serta ikut serta dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti. Nah, apa yang terjadi jika kita melanggar aturan? Apa yang akan terjadi? Iya, mendapat teguran atau sanksi dari orang tua, guru, ataupun masyarakat. Lalu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Iya. Nah, apa sih manfaatnya mematuhi aturan? Ibu, kenapa kita harus mematuhi aturan? Nah, manfaat mematuhi aturan yaitu hidup lebih tertib dan teratur, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Lalu yang keempat, melatih sikap tanggung jawab dan disiplin. Begitu. Nah, itu yang Ibu jelaskan tadi, beberapa macam aturan ya. Jadi, mari kita patuhi aturan untuk kehidupan yang lebih tertib dan harmonis. Terima kasih. Setelah ini, Ibu akan membagi kelompok kalian. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, kalian bisa kerjakan ini. Nanti Ibu akan membagikan tugas ini. Ya, tugas ini ya, nanti Ibu akan bagi ya. Oke, Ibu bagi dulu ya. Oke, sudah dapat semuanya? Iya, bisa dikerjakan. Boleh kalian melakukan diskusi sesama teman-teman kalian untuk mengerjakan tugas itu. Oke. Kelompok B, apa ada yang kesulitan? Tidak? Iya, bagus. Kelompok A, ada kesulitan? Ya, bagaimana? Oh, ini. Jadi, kalian harus memberi tanda panah mana yang pantas untuk gambar tersebut. Itu ya? Iya, betul. Ya. Oke. Sudah selesai semuanya? Iya. Oke, bisa dikumpulkan ke meja Ibu ya. Oke. Nah, di sini Ibu menyediakan kuis untuk kelompoknya masih tetap yang tadi ya. Untuk jawabannya, siapa yang angkat tangan duluan, dia yang pertama menjawab. Oke. Melaksanakan tugas piket kelas merupakan aturan di kelompok B. Kelas Bu. Oh iya, betul, di kelas. 1 poin untuk kelompok B. Lalu, yang bertugas menjaga kebersihan rumah adalah kelompok A. Iya, yang bertugas menjaga kebersihan rumah adalah semua anggota keluarga. Betul. Sebelum makan kita harus membaca kelompok. Ayo, siapa dulu nih? Kok bareng-bareng gini? Ayo, siapa dulu? Coba sweet dulu, sweet. Iya, kelompok B. Betul, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Nah, sila anak yang patuh pada aturan setiap keluarga. Sila meminta titik kepada orang tua. A, kelompok A. Ya, kelompok A. Ayo, siapa? Izin. Iya, betul, izin. Jadi, sila anak yang patuh pada aturan setiap keluar rumah, sila akan meminta izin kepada anggota keluarga, begitu. Nah, contoh aturan saat makan adalah kelompok A. Iya, betul. Kita harus berdoa sebelum makan. Nah, siapa yang banyak poin? Oke, tepuk tangan dulu buat kita. Jadi paham ya? Untuk pelajaran hari ini bisa kalian simpulkan? Iya, kali ini kita akan pembelajaran hari ini kita membahas tentang yang namanya aturan. Aturan yang ada di sekolah, rumah, maupun masyarakat. Betul. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Iya, aturan apa yang paling mudah untuk kalian lakukan? Betul, aturan. Iya. Bagaimana perasaan kalian setelah memahami pentingnya aturan? Jadi lebih tertib, Bu. Iya, betul. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, buka di LKS halaman 20 yaitu tentang kemasyarakatan. Betul. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.